Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati pimpinan daerah Nasihatul Aisyah dan seluruh anggota, seluruh jamaah yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan satu kesadaran bahwa nikmat Allah yang ada pada diri kita tidak pernah berhenti sebelum kita meninggalkan dunia. Meskipun terkadang kita berhenti ataupun kita lupa, bahkan mungkin alpa ketika mensyukuri nikmat Allah. Sehingga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan dialah Allah yang telah memberikan apapun yang kalian minta, apapun yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu nikmatallah, dan ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka sungguh kalian takkan mampu melaksanakan. Innal insana, sesungguhnya manusia, la dolumun. Dolumun itu berasal dari kalimat dolim. Maka dolum itu artinya kasrotul, banyak melakukan kedoliman. Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Kalau kita memakai kopiah di kaki, itu dolim. Memakai kaos kaki di kepala, itu dolim. Kenapa? Karena kopiah itu harusnya di kepala, sementara kaos kaki harusnya di kaki. Kalau kita menggunakan sesuatu tidak pada atau tidak sesuai dengan peruntukannya, juga dolim. Kalau minum pakai gayung atau pakai cibuk, itu dolim. Sementara kalau mandi pakai cangkir, tidak selesai-selesai. Mandi pakai cangkir, pakai gelas, itu dolim. Meskipun mungkin tidak berdosa. Kenapa saya katakan mungkin? Karena mungkin juga berdosa. Harusnya pakai gayung, cepat selesai, tapi pakai cangkir, antrinya banyak. Yang tadinya harusnya tidak antri kalau pakai gayung, tapi kalau pakai cangkir kan antri. Sedikit demi sedikit, antrinya panjang. Harusnya nanti tidak terlambat jadi terlambat. Maka mungkin bisa berdosa atau mungkin juga di kedoliman. Juga disebut kedoliman menggunakan sesuatu atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dulu ketika saya di pondok itu diceritakan. Sudah lama sekali itu cerita. Teman saya itu cerita. Ada seseorang yang menggunakan jaket karena resletingnya sudah rusak, akhirnya jaketnya dibalik. Resletingnya di belakang. Ini Bapak jangan-jangan coba begitu ya. Jadi karena resletingnya sudah rusak, akhirnya di belakang. Lah, terjadi kecelakaan. Harusnya lecet sedikit, gara-gara dolim menggunakan jaket, apa yang terjadi? Begitu kecelakaan, kemudian orang ini jatuh, banyak orang yang menolong. Kepalanya kebalik, kepalanya. Padahal jaketnya yang kebalik, dikira kepalanya. Akhirnya apa? Diputer kepalanya. Krek gitu, wah. Jadi kenger, untung tidak patah ya. Lah itu akibat dari kedoliman. Maka kalau pakai jaket, jangan sampai dibaliknya. Ini bisa berbahaya. Maka ketika Allah mengingatkan kepada kita, innal insana ladzalumun, banyak melakukan kedoliman,
Diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ketika kita dalam beraktivitas, berbuat, bekerja, mencari nafkah, tidak untuk ibadah, itu yang namanya disebut dengan kezaliman, la zolumun, banyak melakukan kezaliman. Ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, insya Allah banyak yang mengingatkan, apalagi sholat. Rukun sholat pertama adalah niat. Maka kita insya Allah konsentrasi ketika mau sholat, tidak lupa niat. Ketika berpuasa, seseorang yang tidak berniat ketika berpuasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Banyak yang mengingatkan. Ketika haji, apalagi ketika haji jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan atau sebelum keberangkatan, sudah diadakan latihan manasik haji. Nah, di dalam manasik itu ada seruan, himbauan, penegasan untuk jangan lupa niat. Tapi ketika ibadah-ibadah yang lain, ibadah ghairu mahdhah, bekerja, mencari nafkah, mendidik anak, ngantar anak, ya, nyekolahkan anak, itu kadang-kadang lupa niat. Berdagang hanya sekedar untuk mencari untung. Boleh-boleh saja, tetapi di hadapan Allah nanti akan berbeda. Mendidik anak, menyekolahkan, ngaji, supaya masa depannya cerah. Itu sah-sah mawon gitu. Tapi di hadapan Allah nanti tidak mendapatkan sesuatu. Maka kemudian ketika kita berbuat, beraktivitas tidak dalam rangka beribadah kepada Allah, itu yang disebut dengan kedzaliman. Kami selalu mengingatkan, jangan sampai kita banyak melakukan kedzaliman. Kadang-kadang pengertian, gambaran, pemahaman kita tentang dolim itu kan hanya sebatas raja-raja yang jahat, raja-raja yang lalim, raja-raja yang dolim. Ternyata kadang-kadang kita juga termasuk orang-orang yang dolim. Dan yang kedua, la dolumun kafar. Kafar itu berasal dari kalimat kafaroh. Kemudian di dalam bentuk kafar itu berarti kasrotul kufri, banyak melakukan kekufuran. Kafaro, kafaro dalam bahasa Inggris sangat dekat dengan istilah cover. Cover, ada bed cover, ada cover boy, terus apa table cover, hard cover, ya. Itu ternyata sama, mirip. Dan ternyata juga maknanya pun sama. Cover itu artinya tutup, kafaro itu artinya tertutup. Di kafaro itu tertutup dalam arti bahwa kita tertutup atau menutup dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ya, tutup tempat tidur, itu kan spray, ya. Sekarang sudah tidak ada spray, adanya bed cover. Ibu-ibu, mbak-mbak ini kalau mau beli spray, harganya murah. Berapa spray harganya? 100.000. Tapi kalau sudah pakai bahasa Inggris, bed cover, harganya jadi berapa itu? 300.000 atau 400.000. Ngopi, kalau di warung kopi 5.000. Tapi kalau sudah pakai bahasa Inggris, kafe. Ayo kita ngopi di mana? Di kafe. Sama-sama pahitnya, sama-sama hitamnya. Yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Inggris. Jadi mahal. Maka tidak usah banyak-banyak menggunakan bahasa Inggris. Masuk insecure tadi. Saya itu bingung dulu kemarin ketika diberi judul insecure itu, mengucapkannya saja susah. Agak-agak sariawan saya kalau pakai bahasa Inggris. Ternyata saya cari-cari di Google, ya,
Di browsing di Google, oh, insecure itu artinya rendah diri ya. Rendah diri tentu saja berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu bagus, baik, dalam arti yang lain itu tawadhu. Kalau rendah diri itu jelek. Kenapa? Karena rendah diri itu arti yang lainnya atau makna lainnya adalah minder. Nah, ini kembali lagi kepada mukadimah. Belum inti, baru mukadimah. Nah, kembali kepada kufur tadi. Jadi kufur itu artinya menutup. Dalam segala hal kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tertutup. Dan tertutup yang paling pekat, paling hitam, paling tidak kelihatan, itu adalah kekufuran. Atau minta maaf, kemusyrikan. Inna syirka la dzulumun. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman. Kedoliman yang sangat-sangat pekat. Nah, kita bisa juga meskipun tidak melakukan syirik, itu ada kufur secara kecil-kecilan. Ketika kita lupa melibatkan dalam segala aktivitas kita Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika Qarun ya lalu mengingatkan dengan Qarun supaya kita tidak seperti Qarun. Kalau di Indonesia Qarun menjadi karun. Saya temu harta karun. Padahal itu dari kalimat Qarun. Qarun ketika diperintah oleh Allah melalui Nabi Musa untuk bersyukur atas nikmatnya. Yang tadinya tidak punya menjadi kaya, yang tadinya tidak berharta menjadi berlebihan. Maka kemudian diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Apa kata Qarun ketika itu? Wahai Musa, innama utitu ala ilmin indi. Musa, sesungguhnya apapun yang aku miliki karena harta yang aku miliki itu karena kegigihanku, kecerdasanku, kepandaianku di dalam mengelola harta atau di dalam bekerja. Nah, ini Qarun tidak melibatkan Allah. Jadi apapun yang dia miliki itu semuanya karena kecerdasan, kepandaian, keuletan, banting tulang siang malam, kalau perlu banting orang. Kalau banting tulang kan giat bekerja. Sampai tidak pulang siang malam. Jarang di rumah, suka pergi. Itu namanya Bang Toyibnya. Nah, itu banting tulang boleh. Tapi kalau banting orang itu tidak boleh. Memfitnah, menghibah, supaya dagangannya laris, memfitnah tetangganya. Itu tentu saja dilarang. Ini Qarun. Sekarang ketika kita kembali kepada diri kita, jangan-jangan kita juga kadang-kadang menjadi pengikut-pengikut Qarun. Namanya ya, mbak-mbak saling komentari dengan yang lain. Jadi kan saya ini langsing teman, ya Allah langsing, iya kelingkingnya, kelingking ya langsing gimana? Lah ketika kemudian dikatakan begitu, iya saya ini seperti ini setelah saya jaga makan, olahraga teratur, kemudian diet, ya enggak diet. Ini namanya Qarun. Kenapa tidak melibatkan Allah di dalam apapun yang kita miliki? Ya Allah, jenengan kok saya sehat ya? Iya, ini karena saya umpamanya tidak pernah makan daging, selalu makan buah, low karbor, low karbo, low karbo ya, low karbo. Itu menjadi sehat. Jadi tertutup dari melibatkan Allah. Jadi kan kalau saya ini pinter, oh iya, ini karena saya giat belajar, selalu bertanya, butuh buku dan lain sebagainya. Apalagi kalau umpamanya ditambah lagi, oh ini sudah keturunan. Oh itu Qarun yang lebih kelas kakap lagi. Ya. Maka rekan-rekan semuanya, mari kita menghindarkan diri kita dari menjadi orang yang dolim, lupa untuk memanfaatkan nikmat-nikmat Allah,
dalam rangka beribadah atau menjadi pengikut korun, tidak melibatkan Allah di dalam segala sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan untuk hari yang keberapa? 9 atau ke-8? 9. Berarti dihitung terus ya. Tanggal 1, tanggal 2. Tidak ada yang mau kelebihan ini. Pokoknya dihitung terus ya. Alhamdulillah sudah tanggal 9, 20 hari lagi kita lebaran. Ya, lumayan, tanggal 9 sudah hitung lebaran. Kemarin baru tanggal 2 sudah ada di media sosial. Hore, 27 hari lagi lebaran. Ya Allah, ini terlalu mengharapkan atau menghitungnya itu terlalu berlebih. Pada pagi hari ini temanya insecure, betul ya pronunciation-nya ya? Insecure. Jadi MC si kembar. Saya tidak pernah memanggil namanya karena salah terus itu. Tapi kalau mau manggil si kembar, insya Allah benar. Jadi, itu murid saya. Namanya siapa ya, lupa ya. Elita dan Elina. Elita dan Elida. Elita, Elida. Nah, ini susah membedakan mana yang Elita, mana yang Elida. Akhirnya dipanggil saja kembar. Itu insya Allah benar. Jamaah rahimakumullah, insecure menjadi bersyukur. Jadi sesungguhnya hidup itu adalah merupakan satu ujian. Kita awali mukadimah kita dengan bahwa hidup adalah ujian. Di dalam surat Al-Insan disebutkan, Inna khalaqnal insan min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang tercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami uji dan kami jadikan menjadi orang atau menjadi mendengar dan melihat. Jamaah rahimakumullah, jadi penciptaan manusia mulai dari awal itu sudah merupakan ujian. Minta maaf, ini bukan profas ya, bukan profas, tapi ini ilmu. Kalau kita sedang puasa itu kan wala yarfas wala yaskhab. Ketika kalian berpuasa janganlah berkata rofas itu saru, yaskhab itu bantah-bantah. Tidak boleh kita berkata rofas. Kalau mbak-mbak ke pasar naik dokar, jangan komentari dokarnya. Masya Allah, jarane ora kadongan. Itu rofas. Tidak boleh. Jangan pula berbantah-bantahan. Kalau di pasar mau beli, beli saja. Jangan terlalu nawar. Wong ketika kita ke Indomaret ya. Ketika ke Indomaret, Alfamart itu aja nggak pernah nawar. Ya. Pernah nawar atau tidak di Indomaret? Ya? Nggak pernah. Maka dengan pedagang-pedagang kecil di pasar itu nggak usah tawar-menawar. Kenapa? Karena ya kita kasihan juga, berniatlah untuk sedekah. Nggak apa-apa, sekali-kali sedekah. Harusnya sedekah 100.000 tanpa dapat apa-apa. Ya. Tapi ketika beli salak, Masya Allah, 100.000 dapat kembalian salak. Itu ketika niat sedekah. Saya bersedekah kepada pedagang salak. 100.000. Pedagang salak membalas dengan memberikan salaknya. Ya. Maka dalam perdagangan jual beli tidak usah terlalu nawar. Ini pedagang salak jauh-jauh dari mana Leksono, dari Manggis, ya, itu sampai Wonosobo ditawar. Salak ipiroyu, 5.000. Masa salak saupil-upil 5.000.
Oh, pedagang salak marah ya enggak? Timbang jenengan upile sak salak. Wah, enggak boleh ini sedang puasa. Ini so imun. Nah, kita sedang puasa, jangan berbantah-bantahan. Loh, tanggane mendengar, Masya Allah, ono upil sak salak. Irungi sepira. Wah, kalau upil sak salak, irungnya berapa itu ya? Jangan ya. Jadi kalau berbantah-bantahan tidak boleh. Itu ujian. Nah, ternyata di dalam penciptaan manusia atau dari awal penciptaan manusia itu sendiri sudah merupakan ujian. Kita maaf, ketika sel telur laki-laki atau pria atau suami ingin membuahi sel telur istri, maka menurut para ahli kesehatan kedokteran itu kan jumlahnya berjuta-juta ya, berjuta-juta ini. Tapi ternyata yang bisa membuahi itu hanya satu. Artinya kita yang tadinya berjuta-juta calon manusia-manusia, calon saya itu, saya sebelum jadi manusia, itu calon apa ya, Yuli yang lain, itu berjuta-juta. Lah ternyata kemudian yang sukses hanya satu dan menjadi saya. Jamaah rahimakumullah juga begitu. Sebelum diproses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian dimasuki tulang belulang, itu calon-calon dari para akhwat-akhwat ini juga berjuta-juta. Nah, ini artinya apa? Sebelum penciptaan manusia sendiri sudah merupakan ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dilahirkan juga kita diuji lagi oleh Allah. Jadi ternyata minta maaf. Seorang istri ketika mengeluarkan putranya dari rahim itu sudah merupakan ujian. Dan ternyata minta maaf, ini ada yang pernah keden, ada yang belum ini. Ketika istri atau seorang ibu itu dengan sekuat tenaga mengeluarkan putranya, itu ternyata mempunyai efek yang sangat signifikan terhadap kekuatan dan kesehatan putra. Ada beberapa penelitian kesehatan seorang bayi yang lahir normal akan berbeda dengan kesehatan seorang bayi yang dilahirkan tidak normal. Artinya disesar. Kalau normal kan ya penuh dengan perjuangan. Dulu saya yang paling menderita ketika istri saya melahirkan. Karena saya jadi korban. Bijiwi itu soalnya kena-kena. Dan katanya menurut mitos, katanya ada ya, saya sih tidak berani mencoba. Tapi saudara saya pernah itu. Jadi nadar, udahlah istriku, nanti ketika kamu melahirkan, biar saya yang merasakan sakitnya. Itu ternyata terjadi sama keluarga saya. Jadi ketika istrinya mau melahirkan, justru malah yang kesakitan suaminya. Dipelilit, orang genah-genah, mules itu ya. Itu suaminya. Kenapa? Karena sudah bernadar. Ibu pernah begitu atau belum? Yang pernah melahirkan ini. Jadi boleh transfer rasa sakit. Salaman sama suaminya, nanti kalau saya melahirkan, yang merasa sakit jenengan. Suaminya menerima, saya terima, saya terima transfernya rasa sakit, sehingga ketika sedang sakit suaminya yang merasa. Tapi saya tidak berani begitu. Sudahlah biar berjalan alami saja. Nah ini pertama ya. Kenapa? Karena ini dikaitkan dengan apa yang terjadi pernah saya mengikuti satu pelatihan. Jadi ternyata dilahirkan dengan normal itu akan berakibat berefek dengan baik terhadap calon bayi atau calon manusia. Yaitu ketika kepompong, endung, tahu nggih endung ya? Endung ketika mau lahir menjadi kupu-kupu itu kan penuh dengan perjuangan. Dan menurut para ustadz, para mubalik, bahwa kita sedang berpuasa ini
sedang ngentrung. Ya, jadi kita ini sedang ngentrung selama 1 bulan. Tadinya ulat yang mengerikan, menjijikkan, gatel, ngentrung selama 1 bulan, nanti menjadi orang yang hebat, yang menyenangkan, dan yang menggembirakan. Nah, kembali kepada perentrungan itu ya. Entrung itu ketika mau keluar dari sarangnya, itu kan penuh perjuangan itu. Jadi pokoknya sangat sulit sekali. Nah, dalam pelatihan itu ada 2 entrung. Yang satu dibantu oleh manusia dengan menggunting selaput-selaput entrung itu, sehingga calon kupu-kupu itu keluar dengan mudah. Sementara yang satu dengan penuh perjuangan. Pokoknya ngulet sana, ngulet sini, kelihatannya tidak mampu, tapi akhirnya keluar. Ternyata apa? Setelah menjadi kupu-kupu, antara entrung yang dibantu oleh manusia digunting selaputnya itu ya, dengan yang dibiarkan alami keluar dari entrungnya, ternyata apa yang terjadi? Yang keluar alami bisa terbang bebas kemana. Sementara yang dibantu tidak bisa terbang. Kenapa? Karena kesimpulannya ketika penuh dengan perjuangan, ketika perketat gitu ya, ketika ngulet sana ngulet sini, itu ternyata menguatkan otot-otot. Sementara yang manusia kadang-kadang melihatnya kelas gini tak tulungi, itu ternyata justru malah melemah. Di kesimpulannya, perjuangan hidup itu belum tentu melemahkan, tetapi perjuangan hidup itu justru malah menguatkan. Kalau kata orang bijak, pelayar atau nelayan yang hebat itu akan lahir dari lautan yang sangat dahsyat. Itu pelaut atau penelayan yang hebat. Kenapa? Karena dia selalu berlatih dengan gelombang yang hebat, dengan badai yang mengerikan. Tapi kalau di Telaga Menjer, tidak ada nelayan hebat. Kenapa? Karena tidak pernah ada gelombang. Santai-santai saja, langsang-langsang saja itu. Itu yang pertama. Inna khalaqna insana min nutfatin amsaj nabtali. Kemudian kami uji. Dan pada berikutnya, ternyata manusia itu saling menguji. Jadi kita itu tidak pernah akan lepas dari ujian. Seorang anak diuji oleh orang tuanya. Anak diuji orang tua diuji oleh anak. Ada seorang tua yang kadang-kadang dimanapun berada selalu bercerita tentang anak. Alhamdulillah anakku saya ini nang Amerika, nomor loro nang Australia, nomor telu nang Jepang, sehingga masyarakat sekelilingnya itu sudah batin. Kayak wong mesti agi cerita putra. Nah, ini ada. Nah, anak yang sukses, langganan ranking 1, langganan 10 besar di sekolah, itu ujian. Ada juga orang tua yang diuji dengan anaknya yang istimewa dalam tanda kutip. Orang tuanya bola-balik dipanggil ke sekolah saja untuk menghadap ke BB atau wali kelas dalam rangka menyelesaikan kasus atau permasalahan. Ya Allah, nyokok kasih izin nek sekolah. Bola-balik dipanggil, wis lah ora apa-apa, hilang-hilangan dok siji. Jangan sampai mengatakan begini ya. Nanti kalau hilang beneran gimana? Nah, maka ini ujian. Orang tua diuji oleh anaknya. Anaknya diuji oleh orang tuanya. Iya. Anaknya minta uang saku. Bu, kok tambahi? Sekarang kan ekstra mamanya. Orang tuanya nanti ya, ibu belum punya. Itu ujian. Anak-anaknya ingin nyetel TV, ingin melihat televisi, orang tuanya tidak boleh nonton TV dari maghrib sampai isya. Ini juga ujian. Jadi orang tua diuji oleh anak, anaknya pun diuji oleh orang tua. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa ternyata
Bukan hanya minta maaf, bukan hanya anak-anak yang solih saja yang kita tuntut. Ya. Kita kan kadang-kadang menuntut anak-anak menjadi anak-anak yang solih. Ternyata juga ada yang mengharuskan kita menjadi orang tua yang solih. Kadang-kadang kan semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Jarang yang berdoa semoga menjadi orang tua yang solih dan solih. Padahal menjadi rumus yang satu yang pasti, ketika kita ingin anak-anak yang solih dan solihah, orang tuanya harus solih dan solih. Yang pertama ya, ujian orang tua dan anak. Tetangga menguji tetangganya. Suami menguji istri. Istri menguji suami. Ustadz, ujian bagi jamaah. Jamaah kan kadang-kadang ada yang ngerti, Ustadz, ngaji ini ngalor gitu, kita kulon. Ini waktunya sudah habis. Yo ikut terus, ya. Itu ujiannya. Ujian dari ustadznya untuk jamaah. Ada juga kadang-kadang jamaah yang mengatakan, ya Allah, Ustadz kok tidur, nyong, sakit mau. Kayak ngerti ya masalah nyong. Maka biasanya ada jamaah yang setelah pulang pengajian itu mengatakan, lah, yang mau kayak diubah. Dan ubah beri lah kayak Ustadz itu kayaknya itu tahu dengan permasalahan saya. Dari A sampai Z itu nyindir saya saja. Itu ujian yang harus ditanggapi dengan sabar. Ustadznya diuji oleh jamaahnya. Jadi semuanya ujian. Kadang-kadang umpamanya ustadz ada jamaah yang umpamanya kayak sing pojok secara menantu. Itu ujian bagi ustadz. Atau mungkin belum selesai sudah pulang, itu juga ujian. Atau mungkin ujian-ujian yang lain. Jadi manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Maka ketika kita kaitkan dengan insecure menjadi subur, minder rendah diri menjadi bersyukur, sebetulnya harus diawali dari kesadaran ini. Kesadaran bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah merupakan ujian. Kita kembali kepada insecure tadi. Mengapa kita mempunyai sifat rendah diri? Rendah diri bukan rendah hati. Kalau rendah diri itu jelek, kalau rendah hati itu baik. Yang pertama, orang yang punya rendah diri itu biasanya takut dengan masa lalu yang akan terulang. Jadi dia itu banyak dihantui oleh masa lalu. Padahal masa lalu itu kan harus dilupakan. Biarlah masa lalu. Sekarang adalah kenyataan. Besok adalah harapan. Itu yang namanya masa lalu. Seorang yang beriman harus mempunyai satu keyakinan bahwa masa kini harus lebih baik dari masa lalu. Biarlah masa lalu sudah aku kubur. Kalau orang Jawa mengatakan berikut, damen, damen, pari, pari. Bien, bien, saiki, saiki. Ya, apa ada yang lain itu? Itu harus dikubur biar masa lalu yang sudah berlalu biar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita rendah diri itu terhantui oleh masalah. Allah, dia kayak ngedan, dia saiki, yang sekarang yang harus kita perbaiki atau perhatikan. Lah, masa depan harus lebih baik daripada masa kini. Kita tidak boleh mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Kita harus mengatakan, aku lebih baik dari yang dulu. Ini orang yang minder itu karena terhantui dengan masalah. Yang kedua, orang yang minder itu kurang percaya dengan diri sendiri. Jadi kita itu kurang yakin. Lah, yang beri bisa ya. Lah, yang apa? Jangan begitu. Kita harus kembali ke dalam Al-Quran. Fattakullaha mastatoktum. Fattakullaha hakkotukotik. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Perintah Allah, takwanya itu maksimal. Sebenar-benar takwa itu artinya maksimal. Nah, setelah kita berikhtiar, berusaha, ternyata sampai pada satu titik yang sudah tidak mungkin lagi kita naik, maka kita tidak usah kemudian bersedih. Kenapa? Allah pun menghibur kita. Fattakullaha mastata'tum. Yang paling tinggi itu haqqatu qoti, yang terendah ketika kita sudah berikhtiar, mastata'tum, artinya semampumu. Semampumu itu bukan semaumu. Kalau semampumu itu berarti sudah ada ikhtiar, kita yakin falaisa linnasi illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia kecuali yang diusahakan. Usaha dulu maksimal, baru kemudian semampumu. Ya sudah, kemampuan saya sudah seperti itu. Yang penting kan sudah berusaha, berikhtiar. Jangan takut. Don't worry, be happy. Ya. Allah memberikan apapun yang kita usahakan. Ini yang kedua. Jadi kadang-kadang yang membuat seseorang itu minder karena kurang percaya diri terhadap kemampuan. Maka harus kita selalu ucapkan, kamu bisa, kamu bisa. Saya pernah mengikuti pelatihan. Di pelatihan itu mengatakan apapun yang Anda ucapkan, itulah akan kembali kepada Anda sendiri. Di dalam satu ruangan, ruangan itu bergema. Bergema, bahasa Jawanya nopo niku? Kemandang. Ketika mengucapkan sesuatu, maka seperti ada orang yang menirukan. Nah, maka kemudian pelatihnya ini meminta, kamu katakan yang baik. Saya bisa, atau kamu bisa, pasti akan kembali. Kamu bisa. Kamu baik, kamu baik. Kamu jelek, kamu jelek. Kamu solihah, kamu solihah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apapun yang kita katakan untuk diri kita, itu akan kembali akibatnya kepada diri kita. Kalau dulu Pak Kiai mempraktikkan dengan melemparkan bola. Di bola itu ketika dilempar, maka akan kembali kepada diri kita. Melempar ke tembok ya. Ambil bola tenis. Kemudian lemparlah bola itu ke tembok. Maka pasti bola itu akan kembali kepada diri kita. Artinya in ahsantum li anfusikum. Wa in asatum fala. Kalau kalian berbuat baik, melakukan kebaikan, ihsan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri. Maka dalam Al-Quran, dua-duanya juga ada adil, ada ihsan. Kalau adil, itu suami memberi sesuatu, kita balas dengan sesuatu. Orang lain munjung kepada kita, kita membalas memunjung. Orang lain tersenyum, kita tersenyum. Orang lain memberi, kita memberi. Maka ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Kenapa? Karena ihsan tidak ada urusannya dengan apapun yang dilakukan orang lain. Orang lain berbuat jahat, terserah. Saya tidak ingin ikut-ikutan jahat. Orang lain jahil kepada kita, silahkan. Saya berbeda dengan jenengan yang jahil. Jenengan jahil sama saya, kalau saya ikut tiru jahil, itu namanya adil. Ya. Tapi kalau ihsan, jenengan jahil kepada saya akan berbuat baik. Ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah kan, silman koto'aka. Sambunglah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kalau kita kan berat sekali ya melakukan ihsan. Untuk silman koto'aka,
sambunglah yang memutuskan silaturahmi berat. Ora tau takon ini studi pun takon ini. Celon apa? Kalau membuang muka apa itu bahasa Jawanya? Melengos ya enggak? Melengos. Jadi ketika saudara kita tidak mau tanya, ya sudah, saya juga tidak bertanya. Ketika saudara kita tidak mau memberi salam, ya sudah, ngapain memberi salam sama dia? Itu namanya belum ihsan. Ihsan itu membalas keburukan pun dengan kebaikan. Apalagi kebaikan. Ini yang kedua, guys. Percaya diri, kurang percaya diri, itu ternyata disebabkan karena minum. Nah, nanti suatu saat silakan melihat ke cermin masing-masingnya. Itu orang kalau bercermin itu kan pasti ingin mempercantik atau memperindah diri. Kita yakin, Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baik. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ewuh pakewuh dengan orang lain. Pertanyaannya, apa hal keburukan yang akan menimpamu ketika orang lain berbicara buruk terhadap? Tidak ada. Tidak usah khawatir dengan pembicaraan orang lain. Orang lain akan melendengi, orang lain akan mencaci atau akan menggunjing, kita tetap jalan dengan sebaik-baik. Kalau ada peribahasa mengatakan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, itu ada kisahnya itu ya. Kisah seekor katak yang tuli. Katak tuli ya, pernah ya? Kisah katak yang tuli. Jadi ketika itu ada perlombaan. Diumumkan, wahai para katak-katak. Ada perlombaan. Barang siapa yang bisa memanjat tower itu, maka dia akan mendapatkan permaisuri yang cantik jelita. Wah, maka kemudian berlomba-lomba ini para katak-katak. Para katak-katak yang pintar melompat berlomba. Tapi ternyata belum sampai ke puncak, baru 1 meter, 2 meter, 3 meter, sudah banyak yang berguguran. Banyak yang berguguran, banyak yang putus di tengah jalan, tidak melanjutkan perjalanan. Ada satu katak yang kemudian sukses sampai ke puncak, sehingga mendapatkan hadiah dari sang sayembara. Ternyata ketika ditanya, wahai katak, kenapa kau bisa memanjat dengan cepat ke atas? Itu ternyata katak ini tidak bisa mendengar. Sementara katak-katak yang berjatuhan atau yang gagal, itu ternyata apa? Diteriaki oleh saudara-saudaranya. Jangan berani-berani memanjat itu, bahaya. Akhirnya tidak jadi. Jangan memanjat itu, nanti kamu jatuh. Tidak jadi lagi. Jangan lanjutkan perjalanan. Ingat anak istrimu di rumah. Tidak jadi lagi. Yang justru sukses itu apa? Yang tadi tuli. Kenapa kamu bisa manjat sampai ke puncak? Karena tidak mendengar. Artinya, kita suatu saat perlu dablek. Dablek, surah popo. Tapi jangan kebangetan dableknya. Artinya untuk kata-kata orang lain atau tanggapan-tanggapan orang lain, suatu saat perlu kita abaikan. Nah, ini yang ketiga. Nih. Karena kalau kita lihat, kekhawatiran kita itu kan, di tetangga saya membenci saya. Nanti saudara saya menggunjing saya. Padahal tidak ada keuntungan atau kerugian ketika kita menanggapi apa yang dikatakan oleh orang. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan, idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Kalau punya satu kekuatan yang kuat atau keinginan yang kuat,
maka sudah bertawakal saja kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, supaya kita tidak minder, tidak rendah diri, maka jangan fokus pada kekurangan. Setiap manusia pasti punya kekurangan, itu sudah hal yang pasti. Innal insana mahalun nisyan wal khotob. Manusia itu tempat salah dan lupa dan salah. Tetapi lupa dan salah ini jangan menjadi konsentrasi atau pusat perhatian kita. Kita lupakan hal ini, kemudian kita tindak lanjuti dengan banyak mencatat, banyak menulis. Karena saya pelupa, maka saya menulis. Karena saya sering salah, maka kesalahan saya tulis. Dan kita terfokus pada kebaikan atau kelebihan kita. Kita harus punya satu keyakinan. Allah menciptakan manusia itu sudah yang paling hebat. Watini wazaitun, waturisinin, wahadzal baladil amin. Lakot kholaknal insan fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indah. Masya Allah. Ini sudah harus menjadi satu akidah bagi kita. Kita ini yang paling indah. Kita ini yang paling hebat, paling bagus. Maka kita harus bersyukur menggunakan kehebatan, keindahan Allah yang diberikan oleh Allah dalam hal-hal yang baik. Manusia hebat, manusia indah. Kalau tidak percaya, nanti bercermin. Ketika kita bercermin, kan kita memuji wajah kita masing-masing. Masya Allah. Cantik sekali jebule. Nah, ini ada jerawat, panik. Wah, jerawat. Akhirnya beli jerawat anti akne. Iya, ada jerawat panik, ada sesuatu yang menempel panik. Itu artinya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah penuh dengan keindahan. Itu baru wajahnya. Betapa indahnya wajah kita. Kalau mata melihat ke kiri, kiri semua. Kanan, kanan semua. Coba kalau yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu kurang keindahan. Alis ini juga keindahan dari Allah. Maka jangan kemudian merubah keindahan Allah. Alis ini merupakan teras bagi mata kita. Ya. Coba kalau seandainya mbak-mbak ini tidak punya alis. Betapa repotnya kalau sedang hujan. Bola-balik kemasukan air saja. Ya. Termasuk hidup. Itu juga keindahan. Turun lagi hidung. Masya Allah. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hidung meskipun pesek, alhamdulillah masih menghadap ke bawah. Coba kalau hidung kita menghadap ke atas. Wah, betapa repotnya kalau hujan. Bola-bali wain saja ini yang pertama. Yang kedua, harus menutupi hidung dengan kapas supaya tidak masuk. Ini sudah keindahan yang diciptakan oleh Allah. Kuping, kaku tur, jepiping. Kenapa diciptakan oleh Allah menghadap ke depan? Coba praktekkan. Kuping kok menghadap ke belakang. Ini. Itu ternyata kuping itu menjadi backsound bagi kita. Menjadi kontrol sound. Pengontrol suara kita. Kalau kuping menghadap ke belakang, suara kita itu seolah-olah jauh sekali. Coba nanti dipraktekkan. Masya Allah. Ini baru di atas leher. Belum lagi nanti tangan. Begitu tangan melambaikan, tangan kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Coba kalau dua-duanya sama. Tangan kanan, kaki kanan. Itu namanya metro. Metro kata apa sih? Oh, bagong. Ya. Jalannya bagong. Coba ibu-ibu, bapak lihat seseorang kok jalannya bagong. Kira-kira akan mengundang tawa atau tidak? Lah, bagong itu ciptaan manusia. Wayang. Ya. Sementara manusia kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serba indah. Lah, keindahan fisik harus kita imbangi dengan keindahan rohani.
Karena keindahan ahsanu takwimnya manusia itu ada dua hal, fisik dan rohani, jasmani dan rohani. Itu keindahan manusia. Kita tidak boleh hanya mengandalkan keindahan jasmani. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan indah karena ada rohani, ada benci, ada cinta, ada saling mengasihi, menyayangi, ya, ada kerinduan. Itu adalah keindahan. Tidak boleh manusia umpamanya berdoa, ya Allah, hilangkanlah ya Allah sifat kebencian dalam diri. Aku hanya ingin kasih sayang dan cinta saja di dalam diri. Itu juga berbahaya, ya. Dikabulkan oleh Allah. Kebenciannya hilang, adanya cinta. Sama istrinya, I love you. Sama tetangganya, I love you. Sama orang lewat, hey, I love you. Sama asisten rumah tangga, aku padamu. Wah, ini bahaya. Jadi ada cinta, ada benci. Itu sudah fitrah ciptaan Allah untuk keindahan manusia. Atau umpamanya, ya Allah, aku tidak mau cinta. Ya. Hilangkanlah cinta dari diri. Karena aku patah hati. Dia meninggalkanku, ya Allah. Akhirnya dikabulkan, ya enggak? Cinta hilang dari diri. Adanya kebencian. Sama istrinya, aku benci kamu. Sama orang tuanya, aku benci kamu. Semuanya dibenci, bahaya. Jadi cinta dan benci itu sudah fitrah dari Allah yang menjadikan manusia itu sebaik-baik bentuk atau ciptaan. Nah, kita tidak boleh hanya mengandalkan jasmania. Karena kalau jasmania saja manusia itu sebetulnya kalah dengan binatang. Tidak percaya manusia kalah dengan binatang? Mari kita buktikan. Ketika hari raya Idul Adha, satu rombongan umpamanya beli sapi tinggi, besar, putih, moblong-moblong. Harganya 50 juta. Masya Allah. 7 orang datang melihat. Masya Allah, sapi ini buat dewek dan pol giga. Ya enggak? Kenapa? Karena harganya 50 juta. Gemuk. Itu sapi dikatakan gagah, gigah. Sekarang kita lihat. Sapi sudah dikatakan gagah meskipun belum berbaju, belum bercelana. Pemiliknya sudah mengatakan, wah, gigah sekali. Sekarang kita balik. Seandainya sapi itu dituntun oleh manusia. Penuntunnya sama dengan sapi. Tak berbaju, tak berbusana. Kira-kira ibu-ibu akan mengatakan, Masya Allah, sing nuntun sama gagahnya atau tidak? Beda, ya enggak? Sapi belum berbaju, belum berbusana, belum macak, belum ke salon. Sudah dikatakan hebat, gagah. Kita untuk dikatakan gagah, namanya suami-suami ya. Ini usia pernikahan sudah berapa tahun? Suami-suami, mamanya suatu hari jadi panitia pengantenan. Begitu jadi panitia pengantenan, panitia resepsi kan oleh Sohibul Bait diminta seragam. Pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah, Nah, begitu keluar dari kamar dandan, ibu-ibu melihat, Masya Allah, bojoku jebule gagah. Ya, seseorang untuk dikatakan gagah, itu perlu pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, kopiah, plus dasi. Sapi tanpa itu semua sudah dikatakan gagah. Jadi manusia kalah atau tidak dengan sapi? Kalah. Maka di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, balhum adollu sabila. Humul kal an'am, balhum adollu sabila. Mereka itu seperti binatang ternak, ketika tidak beriman, tidak punya akhlak, tidak punya ruhaniyah, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Itu dari penampilan, ya, belum kekuatan. Kekuatan kita juga kalah dengan binatang.
Coba kalau kita punya sapi di rumah, punya kambing, tidur hanya beralaskan rumput, kadang-kadang di teras tanpa bantal selimut, tapi tidak masuk angin ya. Coba ibu-ibu atau saudara-saudara ini ya, mbak-mbak ini tidur tanpa alas, tanpa selimut, tanpa bantal, itu akan masuk angin. Berarti kekuatannya kalah, penampilannya juga kalah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyuruh kita untuk berbaju, berbusana, menutup aurat? Ya akhlak kita, keimanan kita. Maka kalau manusia tanpa iman, tanpa akhlak, ini tidak lebih baik dari binatang. Yang terakhir, bahwa seseorang menjadi minder, seseorang itu menjadi rendah diri, itu karena belum mencintai dirinya sendiri. Merasa minder karena belum cinta diri sendiri. Belajarlah untuk mencintai diri kita. Ya. Maka ada satu pepatah yang mengatakan, cintailah yang kau miliki. Jangan miliki yang kau cintai. Cintailah. Terimalah apa ada. Syukurilah nikmat Allah. Jangan menyerah. Hidup adalah anugerah. Lakukan yang terbaik. Wah, ini si kembar hafal. Oh, Pak Yuli ulang-ulang itu saja dari dulu. Karena memang itu sering, itu lagunya siapa itu, Mbak? The Massive ya. Jangan menyerah, hidup adalah anugerah ya. Nih, kita harus mencintai. Mengapa? Karena sesungguhnya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah merupakan satu anugerah. Sudah merupakan satu takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat bolehlah kita memiliki yang kita cintai. Kenapa? Khususnya ketika kita mau menikah. Itu harus cinta dulu. Ini perintah dari Al-Quran. Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian cinta. Jadi modal utama menikah pertama adalah cinta. Diterjemahkan oleh Bang Haji Roma Irama, hidup tanpa cinta bagi tamu yang tak berbunga. Pak Yuli suka dangdut, insya Allah. Nih, nah, setelah kita miliki, baru kemudian kita cintai. Artinya apapun yang kita miliki sudah menjadi milik kita, mari kita cinta. Ini tentu saja harus meletakkan sesuatunya bijaksana dan bijaksana. Kapan kita harus memiliki dulu, baru kita cintai. Kapan kita harus mencintai, baru kita miliki. Itu boleh dua-duanya. Tapi tentu saja harus bijaksana. Ini yang pertama, sebab dari rendah diri atau insecure. Insecure itu apa tadi? Rendah diri ya. Ini bahasa milenial. Bahasa milenial, bahasa sekarang, akhir-akhir ini ya. Karena memang banyak bahasa-bahasa yang dulu tidak dikenal, sekarang menjadi terkenal. Dulu kita tidak kenal dengan bahasa BT, OTW. Iya. Orang tua saja kadang-kadang dikatakan, "Mak, kapan ini OTW?" Tahu itu. Bentar lagi, sabar. Ini simak lagi OTW. Ibu-ibu kita saja sudah kenal dengan OTW. Tapi oleh Ustadz Teguh Ridwan, sekarang beliau Ustadz Teguh Ridwan itu menganjurkan, jangan OTW, tapi BMW. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya BMW. Singkatannya apa itu ya BMW? Pokoknya intinya Bismillah. Ada OTW, kemudian ada termasuk juga anak-anak ketika sedang mengerjakan PR, kamu kok nggak kerjakan PR di rumah, kerjakan PR-nya di kelas. Pak, ini lagi OTW. Jadi mengerjakan PR pun kadang-kadang dengan istilah OTW. Maka insecure itu bahasa milenial, banyak yang tidak kita pakai. Banyak bahasa-bahasa Jawa yang dulu itu sudah terlupakan. Namanya apa itu? Namanya kunci, bahasa Jawanya sosi. Sosi kenal enggak sosi? Sosi itu kunci.
Nggak kenal kan? Nah, sudah lupa, hilang. Sosi, terus gendul. Ini gendul, tahu gendul? Toples sekarang itu. Longan. Longan itu bahasa dulu. Lawang juga sudah banyak dilupakan. Terus apa lagi? Banyak bahasa-bahasa Jawa yang terlupakan. Nah, sekarang kita bersyukur. Di, tadi insecure menjadi bersyukur. Kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa ketika kita bersyukur, maka akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kalian bersyukur akan aku tambah. Tapi ingat ketika kalian kufur, adabku sangat amat berat. Jadi bersyukurlah. Artinya segala sesuatu itu harus kita syukur. Maka ada orang bijak mengatakan, bersyukur jangan menunggu bahagia. Tapi dengan bersyukur, hati kita akan bahagia. Jadi kalau kita bersyukur menunggu punya rumah, nggak syukur-syukur. Bersyukur ketika kita menunggu punya sepeda motor. Ya. Bersyukur ketika, minta maaf, yang jomblo mania ini. Bersyukur ketika mendapatkan suami atau pasangan hidup. Tidak syukur-syukur. Bersyukurlah, Allah akan semakin menambah. Coba kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Kalau kita tidak bersyukur, lah, tidak bawa payung, hujan. Apalagi rumahnya ada swita, kali wiro, pavilion. Oh, itu hidupnya semakin sempit. Ketika lupa mengingat Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Tapi kalau kita umpamanya diberi hujan, alhamdulillah hujan. Saya bisa berlama-lama di masjid, bisa ngobrol dengan teman-teman, pulang nanti sampai rumah pas maghrib, syukuri saja ya. Daripada nanti ketika kita sekarang pulang sampai rumah belum maghrib-maghrib ya. Pokoknya syukur itu menambah nikmat. Ketika diberi panas, alhamdulillah panas. Pemeang wingi sido garing. Coba kalau kita umpamanya kufur, lah panas. Dunia wis panas, timeh kiamat ya. Tidak. Tapi ketika kita bersyukur, Masya Allah, la ing syakartum, itu sudah menjadi rumus. Pokoknya kalau bersyukur akan ditambah. Pulang ke rumah, ya enggak? Begitu pulang ke rumah, dari sekolah, dari kantor, atau dari pekerjaan sudah banyak masalah, banyak pekerjaan, banyak lemburan. Sampai di rumah, rumah berantakan kayak kapal pecah. Kenapa? Karena anak-anak bermain, bercanda. Ini kalau kita tidak bersyukur, oh tambah runyam kehidupannya enggak. Tapi ketika bersyukur, alhamdulillah, rumah berantakan, berarti banyak perabotan. Daripada rumah seperti masjid tanpa perabotan. Iya. Rumah berantakan berarti banyak perabotan. Berantakan berarti anak-anak sehat. Alhamdulillah anak sehat. Tidak sakit. Itu bersyukur. Alhamdulillah anak sehat, anak kuat, anak aktif. Daripada meneng. Ditawani mainan, dek mainan medel. Dek makanan meneng. Itu berarti sakit. Syukuri. Kalau perlu malah ikut bermain. Ya, ayo ibu jadi supermannya. Adik jadi, wah, itu malah menambah kebahagiaan. Jadi itu perlu proses itu. Jadi segala sesuatu itu harus kita syukuri. Bahkan ada satu cerita ya, anak sebandel apapun, jangan kemudian kita katakan dengan kata-kata yang tidak baik. Ada dua orang hebat, gara-gara ibunya hebat. Yaitu ketika Alva Edison pulang dari sekolah, rapotnya merah membara, ya perlu pemadam kebakaran. Wow, rapotnya merah semua. Akhirnya kemudian sekolah mengeluarkan, ini kelihatannya anak ini tidak layak sekolah di sini. Sudahlah, pindah sekolah saja.
tapi punya ibu yang hebat. Rapotnya diambil, dilihat, Masya Allah. Ternyata anaknya istimewa. Rapotnya tidak ditunjukkan kepada anak. Tetapi anaknya dihibur. Dek, kamu tidak layak sekolah di sana. Sudah, sekolah sama ibu saja. Padahal rapotnya dikeluarkan secara halus itu. Tapi ibunya hebat. Dia mensyukuri punya putra yang begitu. Dilatih, dibimbing, homeschooling, ya enggak? Tapi justru malah menjadi seorang yang hebat, berjasa bagi seluruh umat manusia, menciptakan bolam lampu Alfa Edison. Ibu-ibu, kalau mengambil rapot putranya, kok rapotnya merah membara. Kira-kira gimana itu? Ya Allah, innalillahi. Dari sekolah sampai rumah sudah dicewer. Iya. Nah, ini jadilah ibu yang hebat. Meskipun anaknya bagaimanapun, kamu hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, dapat cerita dari Ustadz Adi Hidayat. Seorang yang bernama Imam As-Sudes. Sekarang imam di Masjidil Haram. Itu juga ketika beliau kecil bandel itu. Ibunya habis bersih-bersih, habis ngepel, habis nyapu. Ternyata Imam Sudes ini pulang dari sawah, dari lapangan, dengan mengotori segala sesuatunya yang sudah bersih. Tapi dia punya ibu yang hebat. Tidak marah dengan sesuatu yang jelek, tapi marah dengan sesuatu yang hebat. Saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata jadi imam betulan. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ketika Rano Karno didoakan oleh bapaknya, dia menjadi seorang gubernur. Saya doakan kamu jadi gubernur. Ternyata jadi beneran ya, meskipun di sinetron kan. Iya, Rano Karno didoakan di sinetron oleh bapaknya, Sidul, ya enggak? Sidul, Dul, kamu saya doakan jadi gubernur. Dalam kehidupan nyata, gubernur beneran. Maka berhati-hatilah dengan ucapan, dengan kata-kata. Maka ibu-ibu kalau mau marah, latihan dulu. Saya mau marah, kira-kira akan saya katakan apa untuk anak saya? Semoga jadi anak yang hebat. Wah, muga-muga ngembet kowe dadi wong sugih. Iya. 20 tahun yang akan datang sugih beneran. Muga-muga kowe dadi polisi. 20 tahun yang akan datang polisi beneran. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang jelek. Seperti kisahnya maling kundang. Meskipun mitos ataupun hanya kisah rakyat, tapi jangan dicontoh. Jamaah rahimakumullah, jadi untuk menjadikan secure, ternyata kita harus memperbanyak bersyukur agar supaya secure itu menjadi syukur. Karena kehidupan akan berubah dengan kesyukuran kita. Mungkin sudah jam 10:30, waktunya dibatasi sampai jam 10:30, karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, ibu-ibu asar itu harus sudah sampai rumah ya, mempersiapkan buka, buka nanti dengan makanan yang enak, rameh rasa rendang, rameh rasa asam manis ya, rameh rasa asam manis, kemudian sambalnya sambal ati, ada petenya, ada jengkolnya, terus minumannya, saya sambil minumannya jangan lupa ya, jus alpukat atau jus mangga atau jus apa ya, pokoknya ada kolaknya, jangan lupa dikasih es. Wah ini Ustadz gimana ini jam 11 kok bicara makanan. Nah ini hanya menguji, karena kita saling menguji. Ustadz menguji jamaah, jamaah menguji ustadznya. Iya enggak? Kita saling menguji, siapa yang bersabar, dialah yang beruntung. Mungkin itu, kalau ada kekurangan benar-benar atas kebodohan kami, kalau ada kebenaran benar-benar kami hanya menyampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya bisa menjawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa menjawab, bisa jadi PR bagi saya. Ini ada pertanyaan atau tidak? Yang via online tidak ada?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tambah bingung nopo pun paham ini. Semoga pun paham nggih. Alhamdulillah. Cukup nggih berarti nggih. Oke. Kesimpulan yang telah kami sampaikan dari secure tadi, rendah diri untuk menjadi subur, tentu saja banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, karunia Allah, seperti tertulis di dalam surat Ibrahim ya, ayatnya 47 atau 44 ini sekitar itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, sungguh tidak mungkin kalian bisa melaksanakan. Maka ketika kita mendapatkan musibah sedikit atau kekurangan sedikit atau mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, mengenakan, jangan lupa nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Bahkan mungkin ketika kehilangan seseorang dari diri kita, saudara, orang tua, suami, anak-anak, dan lain sebagainya, itu pun nikmat Allah masih lebih besar, lebih banyak. Kalau musibah masih bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 umpamanya ya musibah, nikmat Allah tidak terhitung. Sehingga musibah apapun bisa tertutupi, bisa dipenuhi, atau dihilangkan dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang tiada itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.